Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Ayah Cut. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang SKD TWK Sejarah Part 2. Jadi yang tadi juga video sebelumnya kita membahas juga tentang sejarah, dan video kali ini juga masih membahas tentang sejarah. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada contoh-contoh soalnya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan melihat soal yang pertama terkait tentang TWK, tes wawasan kebangsaan. Sebagai realisasi janjinya akan kemerdekaan Indonesia, Jepang membentuk suatu badan yang bertugas menyelidiki bahan kepentingan persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Badan tersebut adalah A. PPKI, B. BPUPKI, C. Chow Sang-in, D. Peta, E. Dokuritu Jambi-Lingkai. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah B. BPUPKI. Jadi, untuk merealisasikan janjinya akan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 membentuk suatu badan, yaitu BPUPKI, yaitu Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau bisa disebut juga dengan dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jambi Kosakai. Nah, kalau misalkan yang E ini adalah Dokuritsu Jambi-Lingkai, beda ya, beda ujungnya teman-teman. Namun yang lebih tepat jawabannya adalah BPUPKI. Jelas ya? Kita akan lihat soal nomor 2. BPUPKI diketuai oleh A. Soekarno, B. Mohatta, C. Rajiman Widioningrat, D. Sultan Syahrir, ya. E. Kasman Singgodimijo. Jawaban yang tepat adalah C. Rajiman Widioningrat. Jadi BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widioningrat. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Tokoh yang dianggap pertama kali mengajukan konsep dasar negara Indonesia adalah A. Ir Soekarno, B. Mr. Supomo, C. Mohatta, D. Agus Salim, E. Mr. Muhyamin. Jawaban yang tepat adalah E. Mr. Muhyamin. Jadi, tokoh yang dianggap pertama kali mengemukakan konsep dasar negara adalah Muhammad Yamin, yaitu pada tanggal 29 Mei tahun 1945 saat pembukaan sidang BPUPKI yang pertama. Jelas ya teman-teman? Kita akan lihat soal selanjutnya. BPUPKI mengadakan sidang pertama kali pada tanggal 29 Mei 1945. Masalah pokok yang dibahas dalam sidang tersebut adalah A. Dasar negara, B. Teks proklamasi, C. Konstitusi negara, D. Persiapan kemerdekaan, E. Warna bendera. Jawaban yang tepat adalah A. Dasar negara. Pada sidangnya yang pertama, yaitu pada 29 Mei tahun 1945, pokok yang dibahas adalah tentang dasar negara. Jadi ada 3 tokoh yang mengajukan konsep dasar, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Jelas ya teman-teman? Kita akan lanjut soal nomor 5.
panitia kecil perumus Piagam Jakarta yang kemudian disebut Panitia 9 berjumlah 9 orang. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya A. Ki Hajar Dewantara, B. M.R. Kasman Singodinmejo, D. Rajiman Widioningrat, D. Ahmad Subarjo, E. Muhnasir. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah Ahmad Subarjo. Ya. Jadi, salah satu tokoh dari Panitia 9 adalah Ahmad Subarjo. Dan ada beberapa tokoh yang lain ya. Selain Ahmad Subarjo itu ada Soekarno, kemudian Mohatta, A.A. Maramis, Washi Hashim, kemudian Abu Kusumo, Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, dan Muhammad Yamin. Jelas ya teman-teman, itu Panitia 9 itu seharusnya harus diingat ke 99 namanya. Jadi mana tahu yang ditanya bukan model soal yang seperti ini, tapi kita mudah untuk sudah mengingat ataupun sudah pernah dengar bahwa Panitia 9 itu terdiri dari siapa-siapa saja. Jelas ya teman-teman? Kita akan lanjut soal nomor 6. Sebelum dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, Mohatta melakukan konsultasi dengan 4 tokoh Islam. Yang tidak masuk dalam 4 tokoh Islam tersebut adalah A. Ki Bagus Hadikusumo, B. Muhnasir, C. Washid Hasim, D. Kasman Singodinmejo, E. Teku Mohasan. Nah teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah B. Muhnasir. Jadi perubahan 6 kata dalam Piagam Jakarta itu merupakan usul tokoh Kristen Indonesia Timur. Jadi usul tersebut disampaikan ke Mohatta, dan Mohatta berkonsultasi dengan 4 tokoh Islam, ya, yaitu yang pertama adalah Kasman, ya, ini masuk Kasman. Kemudian yang kedua adalah Ki Bagus. Yang ketiga Mohasan dan Washid Hashim. Inilah 4 tokoh yang dilakukannya konsultasi oleh Mohatta terkait tentang dirubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jelas ya teman-teman? Kita akan lihat soal selanjutnya. Nomor 7. Setelah dianggap menyelesaikan tugas-tugasnya, BPUPKI dibubarkan, kemudian diganti dengan A. Panitia kecil, B. Panitia 9, C. PPKI, D. PNI, E. Komite Nasional. Jawaban yang tepat adalah PPKI. Setelah dibubarnya BPUPKI, diganti dengan PPKI. Itu terjadi karena dianggap tugas BPUPKI itu telah selesai, maka dibubarkan. Kemudian pada tanggal 1 Agustus tahun 1945 itu diganti menjadi PPKI, atau bisa kita katakan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan yang diketuai oleh Soekarno, ya teman-teman. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal A. 14 Agustus 1945, B. 6 Agustus 1945, C. 9 Agustus 1945, D. 17 Agustus 1945, E. 1 Agustus 1945. Jawaban yang tepat adalah A. 14 Agustus 1945. Jadi Jepang menyerah kepada sekutu itu pada tanggal 14 Agustus 1945. Jadi ini langsung disampaikan oleh Kaisar
Hirohito. Nah, hal ini setelah Jepang mendapatkan serangan bom atom dari sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Jelas ya teman-teman? Oke, kita akan lihat soal selanjutnya. Peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus tahun 1945 dilatar belakangi oleh A. Menyerah Jepang, B. Perbedaan golongan tua dan golongan muda, D. Perbedaan antara golongan tua dan golongan pemuda tentang waktu pelaksanaan proklamasi, D. Keamanan kota Jakarta yang tidak kondusif, E. Hilangnya kepercayaan golongan pemuda kepada golongan tua. Jawaban yang tepat adalah C. Perbedaan antara golongan tua dan golongan pemuda tentang waktu pelaksanaan proklamasi. Jadi, latar belakang peristiwa Rengas Dengklok adalah adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Makanya adalah Rengas Dengklok. Jelas. Kita akan lihat soal nomor 10. Penculikan atau pengamanan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok di bawah pimpinan A. Sultan Syahrir, B. Sukarni, C. Sudanko Subeno, D. Yusuf Kunto, E. Sudanko Singgi. Jawaban yang tepat adalah B. Sukarni. Penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok itu di bawah pimpinan Sukarni. Hal ini kalau misalnya kita bilang merupakan hasil sepakat dalam rapat golongan muda di lembaga di penguasaan timur di Jakarta. Kalau saya nggak salah itu Badan Bakteriologi, ya, itu berada di wilayah timur di Jakarta. Oke, kita akan lihat soal selanjutnya, nomor 11. Tokoh yang dianggap sebagai penghubung antara golongan tua dan golongan muda dan sering disebut tokoh penyelamat dalam peristiwa Rengas Dengklok adalah A. Rajiman Widioningrat, B. Agus Salim, C. Ahmad Subarjo, D. Mohatta, E. Sukarni. Jawaban yang tepat adalah C. Ahmad Subarjo. Nah, jadi Ahmad Subarjo ini dianggap sebagai tokoh penghubung atau mediator golongan tua dan golongan muda, dan dia juga yang mencari tempat kediaman Laksamana Maida untuk menyusun naskah proklamasi. Kita akan lihat soal nomor 12. Tokoh militer Jepang yang simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia dan rumahnya untuk menyusun naskah proklamasi adalah A. Kumakichi Harada, B. Maida, C. Tarauchi, D. Tanaka, E. Koiso. Jawaban yang tepat adalah B. Maida atau biasa dikenal dengan Laksamana Maida. Jadi inilah tokoh militer Jepang yang simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Ya. Jelas ya teman-teman. Kita akan lihat soal selanjutnya. Naskah proklamasi yang otentik adalah A. Tulisan tangan Soekarno yang belum ditandatangani, B. Tulisan tangan Soekarno yang sudah ditandatangani, C. Naskah ketikan yang belum ditandatangani, D. Naskah ketikan yang sudah ditandatangani, E. Naskah yang tercantum dalam UUD 1945. Jawaban yang tepat adalah D. Naskah ketikan yang sudah ditandatangani. Ini yang ditanya adalah proklamasi yang otentik ya teman-teman ya. Itu adalah naskah ketikan yang sudah ditandatangani. Jadi naskah tersebut merupakan ketikan Sayuti Melik dan ditandatangani langsung oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jelas ya teman-teman. Banyak sekali sejarah terkait tentang bagaimana
dari perjuangannya sehingga menghasilkan kemerdekaan. Itu prosesnya itu sangat panjang dan di dalamnya itu banyak sekali mengandung unsur. Dan kita itu harus tahu, walaupun tidak tahu banyak, minimal kita tahu sedikit. Kita akan lanjut soal nomor 14. Tokoh yang mengusulkan naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah A. Sayuti Melik, B. Sukarni, C. B.M. Diah, D. Yusuf Kunto, E. Adam Malik. Jawaban yang tepat adalah B. Sukarni. Jadi, tokoh yang mengusulkan naskah proklamasi yang ditandatangani oleh Soekarno-Hatta adalah Sukarni. Jadi Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia dalam tulisan tangan bertuliskan wakil-wakil bangsa Indonesia. Jadi kalau yang tadi yang mengetiknya itu adalah Sayuti Melik, kemudian yang mengusulkan naskah proklamasi adalah Sukarni. Jelas ya teman-teman. Kita akan lihat soal terakhir ya, nomor 15. Kalimat yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Jepang adalah A. Kalimat pertama, B. Kalimat kedua, C. Kata cara seksama, D. Tempo yang sesingkat-singkatnya, E. Pemindahan kekuasaan. Nah, jadi kalimat yang menyertakan bahwa kemerdekaan ini bukan hadiah dari Jepang adalah, kita akan lihat kalimat pertama. Jadi kalimat yang menyatakan proklamasi bukan hadiah dari Jepang adalah kalimat pertama. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah kalimat pertama. Ini kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Jadi ini merupakan bukan hadiah dari Jepang, bahwa memang betul-betul dinyatakan merdeka. Jelas ya teman-teman? Oke teman-teman, sampai di sini dulu video contoh-contoh soalnya. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar terus mendapatkan notifikasi dari channel ini. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang telah subscribe dan terus menyemangati kami dalam membuat materi CPNS terkait tentang SKD, TWK, TIU, dan sebagainya. Dan semoga teman-teman yang mengikuti tes tahun ini dimudahkan oleh Allah dan lulus tes PNS tahun ini dan siap menjadi ASN insyaallah. Silakan teman-teman, apabila yang ada ingin merequest materi, silahkan di bawah kolom komentar, insyaallah akan ditanggapi dan kita akan sama-sama akan mencari materi yang lebih baik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa ikutin terus channel Ayah Cut dengan cara subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.